para jamaah, kata seorang, kok masa cukup seperti ini? Begitu jawabannya. Ya. Qad kafa man huwa khairun, sudah mencukupi seorang yang lebih gagah tinggi daripadamu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Walaupun kita belum bisa 4 atau 5, padahal alhamdulillah saya sudah berkali-kali mandi 4 sampai 5. Gimana caranya? Bukan mustahil, bukan cuma merusak saja, bukan. Coba sekali saja dalam hidup. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja, ini khusus niat di bulan suci Ramadan ini sangat penting untuk bayar zakat fitrah. Zakat fitrah 4 mud. 4. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat, pernah kita bahas di TV One, di RCTI, di YouTube, sama Syekh Ali Jabir Allah Yarham, sama Ustaz Abdul Somad, praktik. Banyak asatidz yang setiap tahun bayar zakat fitrah pakai mud ini. Gimana cara dia? Isi beras 4 kali, isi sampai padat, sampai penuh. Jangan dirata, jangan dirata, sampai penuh. Nah, 4 mud, udah itu 1 sa'. Kan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrah 1 sa'. Sa' itu 4 mud. Sahabat membayar zakat fitrah pakai mud, 1 sa' 4 mud. Karena itu yang kemarin Ustaz Hilman bahas, berapa kilogram beda antara ulama, kan? Pendapat ulama, ada yang berkata 2,1, 2,2, 2,5, 2,7, betul nggak? Kenapa beda-beda? Karena sebenarnya tidak mungkin, mustahil kita tentukan berapa kilogram. Kenapa? Karena tergantung isinya. Makanannya apa? Karena Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu kurma, tepung. Kurma berapa macam? Banyak sekali, kan? Kalau isi 4 mud kurma, kalau kita ditimbang bisa 2 kilogram, 3 kilogram, 1,5 kilogram, tergantung kurmanya. Karena itu kata Rasulullah, 4 mud udah sah zakat fitrah. Nah, kemarin ada ustaz berkata, Syekh, karena dulu tidak ada timbangan di zaman Rasulullah SAW, karena itu ini sekarang gak butuh mud. Saya bilang, oh ini salah besar ini. Kenapa? Karena dari ustaz, bukan dari orang awam ini. Yang pertama, di zaman Rasulullah ada timbangan. Saya bilang tidak ada. Ada sebelum Rasulullah SAW ada timbangan. Kata Rasulullah, kan al-kailu ahlul Madinah. Ukuran mud itu sesuai penduduk ahli Madinah di saat itu. Qal wal mizan inda ahli Makkah. Timbangan itu biasanya di Makkah. Tapi Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah pakai sa', seluruh dunia mengikuti takaran dari Rasulullah SAW. Ini satu. Yang kedua, bukan artinya dulu, artinya saat ini nggak butuh sunnah. Contoh, saya bagi contoh ini, miswak. Ada siwak kan? Sunnah. Oh, sekarang ada sikat gigi. Berarti nggak perlu miswak ini. Kalau begitu, setiap sunnah ada yang menggantinya, kita tinggalkan sunnah semua. Bahaya itu. Berarti bukan karena ada menggantinya kita nggak perlu sunnah. Karena itu saudara, usahakan ketika dengar sunnah dari Rasulullah SAW, ucapan atau amalan dari Rasulullah, usahakan meniru Nabi Muhammad SAW, walaupun seumur hidup sekali. Sunnah apa saja, usahakan kalau dengar sunnah itu sah dari Nabi SAW dalam hadis sahih, amalkan. Zikir, doa, amalan, qiyamul lail, baca Quran, apa saja, usahakan praktik, langsung segera amalkan walaupun seumur hidup sekali. Karena itu zakat fitrah itu 4 mud, 1 sa' untuk 1 orang. Ya, alhamdulillah kami di yayasan kemarin dia bertanya, Syekh, ini berapa harganya? Kita alhamdulillah produksi khusus di yayasan Syekh Hamdan. Untuk apa? Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sebenarnya untuk mendukung program
1 juta menghafal Quran di Yayasan Syekh Al-Jaber. Alhamdulillah bulan lalu ada 13 santri murid yang kami kirim ke Madinah mendapatkan setoran 30 juz di Masjid Nabawi bersama masyayikh. Alhamdulillah baru pulang dari Madinah. Itu donatur kita produksi untuk apa? Untuk para donatur yang biasa mendukung program Al-Quran di Yayasan Syekh Al-Jaber. Biasa kita tawarkan ke jamaah atau jamaah yang datang ke yayasan atau mendukung program yayasan, kita memberikan apresiasi, hadiah, ucapan terima kasih kepada jamaah. Karena kemarin permintaan dari panitia, tolong Syekh tolong supaya jamaah tahu, paling minimal tahu sunnah ya. Dan barangkali di antara jamaah yang mau menggunakan mud, gimana caranya? Langsung hubungi panitia atau Ustaz Agus, gimana caranya? Langsung transfer kemampuannya ke Yayasan Syekh Al-Jaber mendukung program, insya Allah mendapatkan mud. Biasanya kalau acara seperti ini dalam dakwah kami mengajak seluruh jamaah. Kalau jamaah ramai seperti ini, paling minimal jamaah yang mengikuti program 200-300 jamaah. Tapi kita bawa sedikit, hanya 50 saja. Ya, yang berkenan ya langsung dikasih dari panitia atau pengurus nomor rekening Yayasan Syekh Al-Jaber, transfer berapa? Terserah. Nah, biasanya jemaah tertentu ada yang transfernya 10 juta. Mumpung di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Ada yang kemampuannya 5 juta. Kalau saya ajak jemaah, saya yakin banyak yang berkenan. Saya yakin banyak yang mau. Tapi kita nggak buka, terserah jemaah. Yang mau 10, mau 5, mau 2, mau 1 juta, maupun 500 ribu, silakan masing-masing langsung. Dan tolong kalau punya usahakan menggunakan walaupun sekali-kali untuk apa? Wudu, ya, mandi dan zakat fitrah. Dan ini barakah. Kenapa barakah? Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada mud dan sa' kami. Kalau kita menggunakan dalam hal apa saja di rumah, untuk misal ambil beras, untuk masak, untuk apa saja, insya Allah mendapatkan barakah dan mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemarin ada jemaah bertanya, Syekh, boleh ya saya minum pakai mud ini? Saya bilang boleh, walaupun itu bukan jelas, bukan alfiru, tapi niatnya minum untuk mendapatkan barakah yang boleh. Lalu ada jemaah tanya, Syekh, bolehkah minum kopi? Saya bilang boleh saja, terserah. Ya, intinya itu barakah karena doa Rasulullah SAW. Dan ukurannya ini bukan sembarangan. Ukuran ini tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ukuran ini. Karena itu ada ijazah, ada sertifikat ini. Nah, ini bukan sembarangan. Ukurannya tidak bisa diputuskan khusus kecuali disetujui oleh para ulama di Madinah. Karena itu ada kayak sertifikat bahwa ukuran mud ini sesuai insyaallah ukuran yang dipakai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Alhamdulillah dijaga mud ini sampai saat ini untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti insyaallah dari panitia diberikan juga kayak brosur penjelasan yang tadi saya sampaikan. Ada penjelasan singkat mengenai mud dan hadisnya dan menggunakan dalam 3 hal, yaitu wudu, mandi, dan bayar zakat fitrah. Ya, terakhir, kalau tidak punya mud ini, ini hal penting ini. Boleh bayar zakat fitrah seperti biasa. Bayar zakat fitrah seperti biasa. Berapa kilogram? Kemarin disampaikan bahwa dari Majelis Ulama Indonesia, dari beberapa lembaga 2,5 paling minimal, dan mereka usulkan lebih baik 3 kilogram. Kenapa 3 kilogram? Kemarin saya cerita, karena kita ambil beras beberapa daerah pakai mud, 4 mud, ditimbangan beda-beda karena beras itu beda-beda. Kalau di Arab sana ada jadwal, kalau beras macam ini 2,5,
Kalau beras dari daerah sana 2,7 itu sudah dihitung pakai model. Kalau mau pakai tepung 3 kg, kalau mau pakai kurma macam sukari 2,3, karena beda-beda, berasnya beda-beda, kurma beda-beda. Kalau mau bayar, usahakan lebih baik 3 kg. Kalau sudah terlanjur 2,5, insya Allah sah, tidak masalah. Ya, karena saya dengar dari panitia ini di masjid 2,5, insya Allah sah, tapi usahakan di tahun depan 3 kg. Yang terakhir masih ada satu lagi. Jamaah bertanya, menurut Syekh gimana? Bayar zakat fitrah pakai uang atau makanan, beras atau lainnya? Saya menjawab, bukan menurut Syekh. Jangan tanya ingin tahu menurut Syekh apa. Menurut Rasulullah SAW bagaimana? Menurut sahabat bagaimana? Menurut ulama, khususnya kita mengikuti mazhab Syafi'i, tanya menurut Imam Syafi'i bagaimana pembayaran zakat fitrah. Tanya menurut Syekh, bukan menurut saya. Nabi SAW, ya, tugas kita menyampaikan, ya, sunnah Nabi Muhammad SAW dan pendapat ulama. Nabi SAW mewajibkan bayar zakat fitrah sa' mud, makanan pokok, berarti bukan uang. Wah, di zaman Rasulullah SAW ada yang sedekah uang, ada yang zakat uang, tapi Rasulullah suruh zakat fitrah makanan. Berarti lebih baik kita mengikuti apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan jumhur ulama itu tidak boleh diganti dengan uang, kecuali Imam Abi Hanifah saja yang memperbolehkan diganti dengan uang. Dan kemarin dijelaskan oleh Ustaz Herman, kalau mau ikut mazhab Hanafi, bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi kalau mau ikut harus ikut secara lengkap, karena ukuran nuk di mazhab Imam Hanafi beda. Kemarin dijelaskan Ustaz, kalau mazhab Syafi'i kurang lebih 2,5, 2,7. Kalau menurut mazhab Hanafi 3,8, hampir 4 kilogram. Berarti kalau 3 kilogram 50.000 bisa, berarti 4 kilogram bukan 50.000. Berarti harus ikut secara lengkap. Ini satu. Yang kedua, kalau menurut saya, kalau mau bayar zakat fitrah uang, karena merasa miskin itu butuh uang, merasa orang miskin butuh uang, kasih uang lah. Kasih bukan 50, kasih 100.000, tapi beras, supaya menjalankan dua-duanya sunnah Nabi Muhammad SAW supaya aman, dan kasih kebutuhannya bukan 50, kasih 100.000, kasih 200.000. Jangan sampai 1 tahun hanya mau sedekah 50.000 saja. Dalam 1 tahun hanya itu saja, jangan lebih, kasih 100.000, kasih 200.000, tapi tetap kasih beras supaya aman menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan jamaah bertanya, kalau saya kasih uang ke panitia masjid, oh berarti nggak boleh? Bukan, itu beda. Kami kasih panitia uang mewakili kami mengeluarkan beras. Kayak panitia masjid Al-Mukarramin ini, kita kasih uang, panitia beli beras, bagi-bagi ke orang mustahik, betul? Nah, berarti mereka bukan berikan uang kepada mustahik, mereka mewakili jamaah, karena mungkin di antara jamaah sibuk, antara jamaah nggak tahu mustahiknya di mana, nggak sempat beli beras. Jamaatul masjid, panitia zakat, baznas, panitia masjid mewakili jamaah membeli beras, makanan pokok dan bagi-bagi ke jamaah. Itu sangat boleh, tidak ada masalah. Yang agak repot masalahnya dikasih uang kepada orang langsung atas nama zakat fitrah itu. Itu yang saya harap usahakan jangan. Itu menurut saya, kalau mau kasih uang, merasa mereka orang mustahik butuh uang, tolong kasih uang dan kasih beras supaya aman menjalankan sunnah dan kasih kebutuhan orang muslim. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Jazakumullah khair. Hada minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.